Perjalanan kali ini akan menuju ke Pura Tapsai yang memiliki nama asli Pura Pejenengan yang terletak pada Gunung Jineng yang merupakan bagian sisi dari Gunung Agung, yang mana Tapsai itu berawal dari kata tapesai, artinya sering-sering melakukan tape namun lama-kelamaan menjadi Tapsai. Jika bersembayang di tempat ini ada beberapa tahapan yang harus diikuti. Pertama adalah di Pelinggih Ratu Penyarikan Pengadang-adang. Ini adalah Pelinggih Ratu Penyarikan Pengadang-adang. Setelah itu naik melalui tangga menuju ke Pelinggih Ratu Gede Mekalingsir yang berupa batu besar yang berisi tulisan Bali. Dan Pura Pejenengan Tapsai ini terletak di Dusun Purogai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Karangasem, dan diempon oleh Keramo Purogai. Pura Pejenengan terletak di tengah hutan di tepi sebuah tebing, dan konon di sini adalah tempat bermeditasi. Dan tidak diketahui kapan pastinya pura ini mulai dibangun. Dan ini adalah linggih dari Ida Betara Ratu Gede Mekalingsir yang berupa batu besar. Awalnya keadaan pura tidaklah sebagus seperti sekarang, dan pelinggihnya juga tidak beragam. Dan setelah direhab sekitar tahun 2000-an dan menjadi pura seperti yang nampak sekarang. Ada 3 dewi yang bersendana di Pura Pejenengan Tapsai, yaitu Dewi Sri sebagai sakti Dewa Wisnu yang memberikan kemakmuran, Dewi Saraswati sakti dari Dewa Brahma yang memberikan anugerah berupa pengetahuan, dan Dewi Uma sakti dari Dewa Siwa diwujudkan sebagai ide rambut sedana, merupakan dewa harta atau kekayaan. Dan saya akan melanjutkan perjalanan kembali. Ini adalah linggih para widadari, kemudian yang dimana ada sebuah pohon yang besar. Kemudian perjalanan kembali dilanjutkan dengan menaiki beberapa tangga untuk menuju ke tempat berikutnya. Di pura ini juga merupakan pura yang ada pengelukatan, yang mana tirta pengelukatan adalah tirta Bang. Dan ini adalah pelinggih Ida Betara Penyawangan Ida Betara Ratu Gede dalam Nusa. Dan di sini juga ada pengelukatan tirta Selam yang sudah juga dialirkan dari atas ke bawah, namun tirta putih belum dialirkan. Ini adalah pelinggih untuk memuja Ida Betara Ganapati atau Ganesha, namun terlebih dahulu akan menuju ke tempat pengelukatan untuk melakukan penyucian diri, melebur segala dosa. Artinya setelah melukat barulah akan bersembayang di pura ini, yang mana terdapat sebuah patung Ganapati dan ada sebuah pohon yang besar. Dan saya akan terlebih dahulu menuju ke tempat pengelukatan. Dan biasanya orang yang melukat terkadang membawa bungkak, yang mana satu bungkak dipakai untuk 1 orang, dan kemudian dilanjutkan dengan melukat dengan tirta Bang, tirta Kresna yang ada di tempat ini. Ini adalah tanda arah untuk menuju ke tempat pengelukatan. Dan tujuan dari pengelukatan itu adalah untuk menebur segala lara rogo papa klesa yang ada dalam tubuh, dan juga mala-mala sebal kandel agar terlepas dari tubuh, baik secara jasmani maupun rohani. Dan tentunya semua itu atas anugerah dari beliau yang bersentana di sini, yang memberikan kekuatan pada air yang kita pakai untuk melukat. Ini adalah tempat tirta. Tadi ada jeding berwarna putih, dan ini ada jeding yang berwarna merah yang menunjukkan jenis tirta yang dipakai untuk melukat. Dan di sini juga terdapat patung orang-orang suci sebagai simbol kesucian dari tempat ini, atau simbol memohon kesucian di tempat ini. Dan di sisi-sisi pura ini adalah tebing bebatuan, dan terlihat ada patung naga. Pura Pejenengan Tapsai adalah merupakan pura stana dari Ida Betari
Upo Sedana. Lalu di sini juga ada sebuah pelinggih Linggayoni dan pelinggih Ratu Hyang Bungkut, yang mana itu semua nantinya terletak di bagian utamaning Mandala. Ini adalah tirta yang keluar dari patung dan ditampung pada sebuah jun, dan ini adalah tempat pemiosan dari Dani Jurumangku saat ngastawa memuja yang memimpin persembahyangan umat. Dan ini terlihat utamaning Mandala dari kejauhan berupa pelinggih-pelinggih. Saya lanjutkan kembali untuk menuju ke tempat berikutnya dengan menuruni sebuah tangga, yang mana di sebelah kanan tangga juga terdapat sebuah pelinggih yang dibuat dari batu lahar berwarna hitam, dan di depannya ada lap-lapan sebagai tempat untuk ngaturin canang. Dan saya akan menuruni tangga untuk menuju ke Pura Ida Betara Ganesha atau Ida Betara Hyang Ganapati untuk melakukan persembahyangan. Dan Ida Betara Hyang Ganapati adalah merupakan putra dari Dewa Siwa dan Ida Dewi Uma, yang menurut beberapa sastra adalah merupakan dewa yang harus terlebih dahulu disembah sebelum menyembah dewa-dewa yang lain, karena beliau adalah lambang kebijaksanaan, lambang kecerdasan, dan merupakan pengelebur segala bentuk buta, kala, dan kedurgaan. Dan inilah letak pelinggih beliau. Namun lebih tepatnya bukanlah bersifat pengelebur, tapi penyomia yang akan menyucikan segala buta, kala, dan kedurgaan yang ada di dalam diri seseorang. Dan saat ini saya akan mempersiapkan sarana upacara dan bersembahyang. Dan setelah selesai melakukan persembahyangan, saya melanjutkan kembali perjalanan menuju ke utamaning Mandala dari Pura Panjenengan Tapsai. Dan di sini terlihat dari atas pemandangan yang ada di bawah. Om Swastiastu. Di sini ada Candi Bentar dan patung pengapit lawang. Dan ini adalah yang ada di Pura Panjenengan Tapsai, yang merupakan stana dan tempat pemujaan Ida Batari Tri Upo Sedana, yaitu Ida Batari Sri, Ida Batari Saraswati, dan Ida Batari Uma, yang merupakan sakti dari Ida Batara Trisakti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Iswara. Dan di depan adalah pelinggih-pelinggih dari Ida Batari Tri Upo Sedana. Dan di sini juga terdapat sebuah batu besar di depan pelinggih, yang mana di depan batu besar juga terdapat patung yang berupa patung macan yang berwarna hitam dan yang berwarna kuning. Dan di sini juga ada tempat untuk menyimpan wastra. Beginilah keadaan di Pura Panjenengan Tapsai, dan saat ini memang tidak ada siapapun di pura, sehingga saya bisa dengan leluasa untuk mengambil gambar. Dan ini menuju ke area luar dari pura, yang mana di sana ada juga sebuah pelinggih yang berisikan tedung dan berisi patung, yaitu seorang nenek yang sudah lingsir dan merupakan linggih Ida Betari Hyang Bungkut. Dan ini adalah pemandangan di bawah dari Pura Panjenengan Tapsai. Demikianlah keadaan di Pura Panjenengan Tapsai, dan saat ini saya akan mempersiapkan aturan dan akan melakukan persembahyangan suksma.